warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Manah Bapak Dr. Andas Haji Mat Soleh yang dalam ini diwakili oleh Bapak Andas. Yang kami hormati Dewan Pembina Masjid Al-Manah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono. Yang kami hormati para dewan penyantun, para dewan penasehat. Yang kami hormati Bapak RW 013 Bapak Dr. Andas Haji Kusmanto yang Ustaz jajarannya. Yang kami hormati para ketua Masjid Taklim se-RW 013. Yang kami hormati para Ustaz Syafridal, Ustaz Haji Wadriban, Ustaz Haji Mansur SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insyaallah dilanjutkan yaitu acara muhasabah dan doa akhir tahun 2022 Miladiah dan sekaligus menyambut tahun baru 2023 Miladiah. Semoga kehadiran tempat yang mulia ini Masjid Al-Manah Allah akan memberikan barokah dan ridhonya menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan kita sama-sama menjadi umatnya. Mudah-mudahan kelak kami lahir nanti sama-sama memperoleh masyarakat muslimah. Amin, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kami akan membacakan agenda pada malam hari ini atau susunan acaranya. Yang pertama yaitu baca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua paparan laporan kegiatan. Yang kedua ada baterainya sodor. Tahu. Yang kedua yaitu paparan laporan kegiatan tahunan 2022 Miladiah dan rencana kerja tahun 2023 Miladiah yang akan disampaikan oleh ketua dewan kita yaitu Bapak Haji. Kemudian selanjutnya yaitu Maidah Hasanah. Secara singkat ini karena kita tahu bahwa nanti makin malam makin banyak petasan yang berbunyi yang sangat luar biasa dan sekaligus diakhiri dengan doa tahun 2022 Miladiah insyaallah dipimpin oleh Ustaz Syafridal. Setelah selesai kemudian foto bersama dan yang terakhir adalah ramah-ramah. Demikianlah susunan acara malam hari ini. Baiklah, sama-sama kita musik acara pertama dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala binatin salihah ila hadratil Mustafa bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan yaitu paparan laporan kegiatan ini yang sudah akan disampaikan oleh Ketua DKM Amanah kepada Bapak Haji Rodin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Amanah Sultan Agung atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Penasihat Masjid Al-Amanah Bapak Haji Bambang Sugiono, yang saya hormati Bapak Ketua RW 013 Bapak Haji Kusmanto beserta jajaran, yang saya hormati LMK RW 013 Sunter Agung, yang saya hormati para pengurus Majelis Taklim di lingkungan RW 013 Sunter Agung, rekan-rekan jajaran pengurus, terutama sekali Dewan Penasihat, Dewan Penyantun yang saya hormati, yang terhormat para ulama, tokoh masyarakat, jemaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat serta inayahnya dan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara malam hari ini dalam rangka muhasabah dan doa akhir tahun 2022 Masehi, dan sekaligus melaporkan pertanggungjawaban laporan tahunan pengurus DKM Al-Amanah tahun 2022 serta rencana program kerja pengurus Masjid Al-Amanah tahun 2023. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pertama saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus inti dan juga kepada para ketua bidang DKM Al-Amanah, dan khususnya kepada tim penyusun laporan ini yang semuanya telah membantu penyusunan laporan tahunan ini sehingga terselesaikan dengan baik. Juga tidak lupa kepada Mas Tirta dan Mas Awang dari Agnia Sarana yang telah bekerja sama mendesain program pola hidup bersih dan sehat atau PHBS Masjid Al-Amanah secara visual. Hadirin Ikhwan Ahmad rahimakumullah, pada kesempatan kegiatan malam hari ini bukan hanya muhasabah dan doa akhir tahun, tetapi juga kami pengurus mencari momen yang sangat tepat untuk menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang sebenarnya setelah kita studi banding ke Masjid Jogokarian itu kita sudah rancang bulan Oktober yang lalu, namun karena sesuatu hal sehingga baru malam hari inilah bisa kita laksanakan, dan sekaligus akan mensosialisasikan program kerja tahun 2023, khususnya ada yang akan kita sosialisasikan yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat PHBS. Sesuai dengan visi kita dengan berpedoman kepada hadis qudsi nomor 20, Inna buyuti
fil ardi masajidu wa inna juwafi haumaruha, yang artinya sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Hadis riwayat Abu Naim dan Said Khudri radhiyallahu anhu. Firman Allahnya ya itu bisa kita lihat di surat At-Taubah ayat 18. Di antaranya orang yang mencintai masjid yang memakmurkannya sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang beriman. Dengan dalil di atas maka Masjid Al-Amanah mempunyai visi, misi dan moto sebagai berikut yang sudah berulang-ulang setiap momen kegiatan kami sampaikan, yaitu visinya memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan umat serta lingkungannya. Dengan misi tentunya bidang idarahnya kita berkomitmen bekerja ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian di bidang imarahnya mewujudkan jamaah berakhlakul karimah, serta di bidang riayahnya membangun masjid dan sarana prasarananya yang representatif. Kemudian kita juga mempunyai moto bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, maka kami di KM Al-Amanah akan melaporkan kegiatan tahun 2022 ini sesuai dengan visi misi tersebut di atas. Yang sebelumnya pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021 memang kegiatan kita agak terbatas karena adanya PPKM ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan pengelolaan masjid dikaitkan dengan 3 unsur bidang kegiatan, yaitu bidang idarah, bidang administrasi, organisasi dan manajemen, kemudian bidang imarah, kemakmuran dan kegiatan jemaah, dan bidang riayah, fisik pembangunan masjid. Pelaksanaan kegiatan bidang idarah keorganisasian ini kita di dalam tahun 2020 sudah membentuk Satgas Pemulihan Jenazah yang sebelumnya memang masing-masing sebagaimana diketahui ada 2 pelayanan pemulihan jenazah, yaitu KPJ dengan Cendana Bakti. Ini diketuai oleh Bapak Haji Wartono. Kemudian untuk KPJ-nya dipercayakan kepada Bapak Haji Doni Saleh, dan untuk Cendana Bakti Bapak Sam Hartono. Kedua, di bidang idarah ini pengorganisasian kita melakukan studi banding pengelolaan manajemen masjid di Jogokarian, Yogyakarta, yang kita selenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 2022. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu dari sana di dalam rangka memakmurkan masjid, dan masjid dapat memakmurkan jamaah serta lingkungannya. Kemudian di bidang imarah, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2001 terakhir ya, pengajuan rutin Ahad pagi dan Sabtu pagi serta kajian Senin malam pertama dan Senin malam kedua, Riyadhus Shalihin, dan Ahad subuh sudah aktif sejak diawali di bulan April tahun 2022, dan kajian-kajian tersebut di tahun 2022 ada penambahan materi pada Sabtu pagi pekan keempat, yaitu kajian sejarah perkembangan Islam di dunia dan sejarah Islam di Nusantara dengan narasumber Maulana Ahmad Taufik Al-Jawi
MA yang sebelumnya belum kita jadwalkan. Jadi sejak tahun 2022 kita jadwalkan. Ini kegiatan pengajiannya. Lanjut dengan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kajian rutin tersebut, kita melaksanakan kegiatan pertama peringatan malam Isra Mi'raj yang kita selenggarakan pada tanggal 28 Februari 2022 Masehi atau 27 Rajab 1443 Hijriah. Kemudian pengajian malam Nisfu Sa'ban 17 Maret 2022 Masehi atau 14 Sa'ban 1443 Hijriah. Malam tanggal 15. Kemudian ketiga, kegiatan safari Ramadan yang dilakukan MUI Jakarta Utara bekerjasama dengan pengurus DKM Al-Amanah pada tanggal 10 Juni. Lanjut. MUI. Foto-foto dokumentasinya sudah lengkap sebetulnya. Riko mungkin lupa menempatkannya. Ya. Kemudian 10 April 2022 atau 9 Ramadan 1443. Kemudian rangkaian kegiatan Ramadan diantaranya penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Kemudian ini ada perbandingan JIS tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, kegiatan selanjutnya perbandingan JIS, ini ada angkanya. Kemudian untuk tahun 2021 itu jumlah beras 651,3 kg. Nah, jumlah jiwa yang menerima mustahik 1061 jiwa. Untuk tahun 2022-nya jumlah uangnya 66.540.000 rupiah. Ya, berarti ada kenaikan kalau kurang lebih kalau tidak salah 7%. Dan jumlah beras 604 kg. Memang ada penurunan untuk jumlah beras ini. Jumlah jiwa yang menerima mustahik 1009 jiwa. 1089 jiwa. Maaf. Agak jauh. Nah, itu yang kegiatan penerimaan zakat infak dan sedekah atau JIS pada bulan Ramadan tahun 2021 dan berbandingan dengan tahun 2022 Masehi. Lanjut. Kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 atau 2 Mei 2022 Masehi dengan khotib Ustadz Ahmad Fakih SPDI dan Imam Ustadz Safridal Al-Qori. Kemudian kegiatan salat Idul Adha-nya. Ini maksud saya, kegiatan salat Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada 10 Juli 2022 Masehi dengan Ustadz Arif Susanto LC dan Ustadz Yasir Bustami Al-Ghori. Kemudian pelaksanaan pemotongan hewan kurban 1443 2022 Masehi. Kegiatan sholat Idul Adha di masjid. Kemudian penerimaan hewan kurban berupa hewan kambing berjumlah 34 ekor, hewan sapi 12 ekor.
Jumlah daging kambing 400 kantong, jumlah daging sapi 1474 kantong, jumlah yang daging yang disalurkan 1874 kantong. Nama mustahik atau lembaga yang menerima daging warga Komplek DKI PPSU Kelurahan Sunteragung, security dan kebersihan di Komplek DKI, permintaan hewan kurban mustahik langsung, rimnya dan pencacah. Lanjut. Perbandingan hewan kurban 2021, hewan kambing 34 ekor, hewan sapi 15 ekor. 2022 kambing 34 ekor sama ya. Sapinya berkurang 12 ekor. Mustahik adalah lembaga yang menerima, ada pengajuan proposal warga Komplek DKI PPSU Kelurahan Sunteragung, security dan kebersihan Komplek DKI, permintaan pengkurban mustahik langsung dan rimnya dan pencacah. Lanjut. Kegiatan malam tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah jatuh pada 30 Juli 2022 Masehi, diselenggarakan oleh Masjid Al-Amanah. Lanjut. Kegiatan Masjid Ramah Anak, ini kita mendapat sumbangan buku dari Sudin Perpustakaan Jakarta Utara sebanyak 98 jenis dan 1 buah rak buku. Kemudian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah 2022 ya, 12 Rabiul Awal 8 Oktober. Kemudian kita mengadakan sholat khusuf. Kebetulan di bulan November itu ada gerhana bulan ya, pada tanggal 12 Jumadil Awal 1414 Hijriah. Kemudian kegiatan pelayanan pemulihan jenazah di tahun 2022. Pelayanan dengan KPJ sebanyak 3 jiwa. Kemudian pelayanan dengan cenana bakti sebanyak 5 jiwa. Jadi sepanjang tahun 2022 kita telah kehilangan saudara-saudara kita, tetangga maupun sanak famili sebanyak 8 jiwa. Kemudian jumlah pelayanan KPJ dari tahun 2016 ya, sampai dengan 2022 sebanyak 24 jiwa. Jadi cukup banyak juga kita kehilangan ya saudara-saudara kita yang mendahului kita. Kemudian untuk kegiatan pengajian ITMI Al-Quran Braille di bawah pimpinan Ustadz Furqon dimulai tanggal 23 Januari tahun 2022. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat pesertanya dari awal sebelum pandemi itu 30, sekarang sudah hampir mencapai kurang lebih 40 orang. Mereka fluktuasi, ada yang hadir pada pada minggu kedua, terus ada juga yang tidak hadir pada minggu keempat, antara sekitar 30 sampai dengan 40. Oleh-oleh dari Joko Karyan itu sudah kita terapkan, diantara salah satunya yaitu dengan kegiatan Jumat Berkah. Kegiatan Jumat Berkah dimulai dari tanggal 2 Desember 2022 Masehi. Kegiatan Jumat Berkah ini terinspirasi hasil studi banding di Masjid Joko Karyan. Alhamdulillah ini terakhir kita kalau tidak salah dapat 75 bungkus ya dari hasil trombol Jumat Berkah. 75 bungkus kita bagikan kepada jamaah yang kebetulan sholat Jumat di Masjid Al-Amanah. Di bidang riayah, ini kita membangun
pembuatan pembangunan menara yang dibangun mulai Desember 2021 dan diresmikan tanggal 30 April. Ya, alhamdulillah ini dapat bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas usaha dari pihak yayasan sejumlah 200 juta rupiah. Sedangkan biaya keseluruhannya 390 juta rupiah. Sisanya 190 juta itu yaitu dari donatur dan jamaah amanah yang dapat menyelesaikan menara ini sampai selesai. Kemudian setelah pembangunan menara, kita memasang konblok halaman masjid. Ini di bulan Maret 2022. Kemudian pembuatan kaligrafi sekeliling ruang induk masjid dan juga pengadaan beduk. Ya, dalam rangka ini permintaan anak-anak kita, adik-adik kita nih, untuk setiap malam takbiran ya ada pemukulan beduk. Termasuk Pak RW juga ikut mukul beduk. Nah, kemudian program bersih-bersih tempat ibadah di sekolah dari bantuan dari SCTP dan Indosiar ini tanggal 28 November 2022. Alhamdulillah cukup banyak bantuannya, alat-alat kebersihan dan juga tenaga kebersihan pada hari itu. Ya, dari mulai vakum cleaner sama pembersih WC dan lain sebagainya. Ya, mereka menyapu halaman dan sebagainya. Ya. Lanjut. Ini sumber dana kas operasional tahun 2022, laporan keuangan kita. Kas tunai 99.270, BSI operasional 4, Bank DKI Syariah. Ini secara tertulis nanti akan disampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini infak dan sedekah Kota Kaca. Ini sumbernya dari pembangunan nih, kas pembangunan. Infak sedekah di Kota Kaca, proposal pengurus masjid yang berkaitan, kemudian rekening giro BSN pembangunan donatur tetap. Ini nanti akan disiapkan oleh bendaharawan Masjid Al-Amanah, yaitu Bapak Teguh. Oke, lanjut. Rekapitulasi realisasi keuangan Masjid Al-Amanah per 28 Desember. Ini baru tercatat 28 Desember. Yang kemarin itu yang hari ini dan ini belum tercatat, 30 dan 31 belum tercatat. Tahun 2022 saldo awal 112.717.507 rupiah, pemasukan 1 miliar, bukan main ini, pemasukannya banyak, 1.060.363.500. Nah, pengeluarannya ini dibelanjakan semua dengan kegiatan rutin, ya, bayar telepon, bayar bayar listrik, rekening. Alhamdulillah kalau air pam ada donaturnya tertentu. Kemudian pada saat ini tanggal 28 Desember 2022 saldo akhir tercatat 50.907.207 rupiah, 907.207 rupiah. Ini sumber dananya dari Tromol Jumat, Tromol Kayu Besar, Tromol Kota Kaca, infak bulanan warga Muslim RW 013, bantuan DMI Provinsi DKI Jakarta, Yayasan Al-Amanah Sunter Agung, dan sumber lain yang tidak mengikat, ya, dari donatur-donatur tertentu. Baik. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjut ke perencanaan kegiatan tahun 2023 yang
intinya adalah melanjutkan program yang belum tercapai di tahun 2002. Ya, kegiatan rutin tetap kita laksanakan, dan rencananya untuk Idul Fitri dan Idul Adha tetap kita laksanakan untuk tahun 2023 yang akan datang ini di masjid. Nah, kebetulan kita sudah mendapat khotibnya ya untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Dr. Ahmad Malabi. Kemudian untuk sholat Idul Adha, insya Allah akan hadir pula Peri Nur ya dari Yayasan Mersis dan Masjid Al-Jikra Sentul. Nah, kemudian juga di sini yang kita akan memperkenalkan program pola hidup bersih dan sehat di lingkungan masjid radius 100 meter bekerja sama dengan Yayasan Al-Manah Sunter Agung, RW 013 Sunter Agung, dan lembaga lainnya yang terkait. Kita harapkan berkolaborasi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan selanjutnya kita rencanakan juga ada perbaikan kubah, kemudian ada hasil dari Joko Karyan juga kita mencoba ingin mendirikan rumah sehat, dan proses mendirikan warung masjid. Skedsanya sudah dibuat, disesuaikan dengan kondisi lapangan dan regulasi yang ada, kesepakatan dengan para stakeholder. Tentunya ini memerlukan koordinasi yang lebih mendalam. Baiklah, sejenak kami kebetulan dari pihak Agnia Sarana itu kemarin malam tidak bisa mengabarkan, tidak bisa hadir. Maka saya mencoba secara garis besar saja untuk dapat menyampaikan ini, program ini. Lanjut. Nggak pegang bahannya nih. Hah? Iya. Program ya, langsung. Gambarannya aja. Program Masjid Al-Manah Sunter Agung dengan tema pola hidup bersih dan sehat Masjid Al-Manah. Sebetulnya ini sudah sejak tahun 2016 ya. Cuman karena satu dan lain hal itu belum dapat kita realisir, dan kemudian kita coba untuk tahun 2023 ini untuk kita sosialisasikan kembali kepada jamaah sekalian dan tentunya para pemegang kepentingan ya, dalam hal ini pihak yayasan RW 013, mungkin Pantaria dan lain, dan masyarakat sekitarnya. Ini dicoba dibuat denahnya mulai dari A1, A2, A3 dan A4. Ini di depan masjid sebelah barat. Ya, sebelah barat. Ini A1 ya. Masjid sebelah barat ya, mulai sekolah SDIT ya, sebelah barat. Ini sebelumnya kondisinya demikian, dan diharapkan sesudahnya ini sudah ada penambahan tanaman-tanaman, dan beruntungnya kita ini memang sudah ada penghijauan, jadi tinggal menata ulang penambahan tanaman-tanaman yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bersih sehat. Kemudian A2-nya ini gapura kita, kiri kanannya juga sudah hijau ya, dan hanya perlu pemolesan saja. Lanjut.
Nah, ini yang jalan menuju ke arah barat. Di sebelah kanannya ini lapangan tenis Pantaria, dan selanjutnya sebelum perapatan ini ada tempat pembuangan sampah sementara, TPS, ya, bukan tempat pemungutan suara tapi tempat pembuangan sampah. Nah, ini sebelumnya di sini sudah banyak parkir dan kita rencanakan nanti kalau bisa sini tidak ada parkir, bersih, dan sebelah kanannya memang sudah ada tanaman yang sudah tinggal di topping saja, diatur sedemikian rupa sehingga tidak gondrong seperti ini. Kemudian seperti yang sebelah kirinya ini yang bangunan-bangunan yang tidak ada lahan untuk penghijauan, direncanakan akan dibikin pot atau pot gantung, ya, atau pot-pot di bawah sini, ya, dengan jenis pohonan tadi coba dikeluarkan. Jenis pohonan, ya, ini taman konvensional, ya, tanam gantung, dan kalau diperlukan ada likuanyu ya sebutan tanamannya. Ini jenisnya. Lanjut. Nah, ini di dalam lapangan tenis direncanakan demikian. Ini penyiapan lapangan ini kalau memang diperlukan untuk dihijaukan. Kalau menurut saya dengan kondisi yang ada sekarang ini juga sudah cukup, ya, sudah cukup indah, karena kita memang sudah diinikan dengan tanaman-tanaman yang ada. Lanjut. Nah, ini tempat pembuangan sampah. Ini direncanakan akan dialokasikan sebagai tempat parkir mobil guna merapikan lingkungan di sekitar sehingga lingkungan tertata secara teratur dan rapi. Tempat pembuangan sampah bisa menjadi solusi untuk mobil yang tidak memiliki garasi. Ini, Pak, ini memang spot yang sangat krusial, dan ini perlu pendalaman atau karena sebagaimana kita ketahui ini memang bermanfaat, tapi kita perhitungkan juga mudaratnya apa, maslahatnya yang kita nanti ambil, ya. Karena solusinya juga bisa kita cari. Kalau menimbulkan masalah baru, kita cari bersama-sama solusinya bagaimana, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang, itu akan dapat menimbulkan masalah baru. Saya kira untuk mencari solusinya, mari kita dapat pecahkan bersama. Lanjut, untuk alokasinya, alokasi yang direncanakan yaitu di lokasi RT 14 Blok G dekat Ruko Agung Niaga dengan sistem penempatan kontainer sampah sebanyak 3 unit. Ini contohnya, jadi tidak bikin depo baru, tapi dengan penempatan kontainer. Ini rencananya, yang sudah juga sempat didiskusikan dengan Pak Lurah yang lama tuh, Pak Dirham ya kalau tidak salah, yang sudah pensiun. Sempat kita diskusikan. Lanjut. Nah, ini yang untuk lokasi yang sekarang, tempat sampah yang sekarang ini direncanakan untuk diinikan dengan tempat parkir yang ada. Kalau yang hijau ini adalah tempat kuliner, ya, tempat kuliner yang ada sekarang, tempat jualan tuh. Kalau yang ini di dalam ini yang tempat sampah yang ada kita ketahui. Nah, ini dari samping, ini yang berbatasan dengan lapangan tenis. Kemudian, nah ini tempat kuliner. Kita juga mencoba memberi gagasan atau masukan ke yang punya kewenangan dalam hal ini pihak RW, ya, agar dibuat model ini, model tenda area jualan, dan area jualan ini dibuat sebagai tenda
Nah, guna memberikan tempat yang lebih layak bagi para pegiat UMKM sekitar masjid. Dibuatkannya tenda sebagai media pendukung untuk menjual makanan yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kondisi sekarang yang ada ini. Ya, lanjut. Ini taman kulinernya, kira-kira demikian gambarannya. Kemudian ini rencana warung masjid, kita belum mendapatkan lokasinya karena sementara ini yang lokasi yang kita tuju masih ada warung Kuningan di sini. Ini gambaran sketsanya ya, warung masjid ini seperti beginilah kira-kira. Lanjut. Nah, untuk rumah sehat ini kita rencanakan nanti setelah kita diskusikan dengan mendalam, ini di samping gardu listrik, ya, gardu listrik sebelah kanan gardu listrik. Ini di belakang, ya, di tempatnya. Ini kita sudah mencontoh dengan rumah sehat Cordoba, ya, Cordoba yang sudah ada, yang melayani pijat terapi, kemudian juga bekam, dan ditambah lagi dengan obat-obat herbal. Ya. Ini kita sudah ada kerjasama dengan pihak ISN dan Ustadz Arhan yang sudah siap menyiapkan SDM-nya dan juga segala peralatan. Ini kira-kira begini gambarannya. Lanjut. Ini ya, gambaran rumah sehat, dan ini ruang tunggunya, ruang tamu. Ini bisa dipakai, ini bisa dibuka dan ditutup, artinya seperti layar, bisa melayani 10 pasien gitu. Cuman masalahnya nanti yang menanganinya masih terbatas tenaganya, dan mungkin nanti akan dilatih dari pihak kita ya, yang berminat untuk melaksanakan terapi ini. Lanjut. Nah, ini di belakang Pak, sebelumnya ini di belakang kita, ini sudah direncanakan. Dan ini sebelumnya di belakang ini A4 ya, disebutnya A4 sesuai dengan denah yang ada tadi. Kemudian untuk di belakang ini ada saran daripada anggota pada saat pada rapat untuk sholat Jumat, sholat tertentu, ini disarankan atau kalau bisa pagar di belakang ini dibuka Pak. Bisa dibuka untuk disiapkan waktu sejam atau 2 jam penyelenggaraan sholat Jumat. Karena pengalaman yang parkir di jalan raya situ, Seterageng itu, pernah ada yang kehilangan motornya Pak. Kehilangan motor karena dia tidak terlalu jauh dengan kegiatan sholat kita di sini di belakang. Termasuk juga yang di halaman dekat sekolah itu. Sekolahan pintu sebelah barat dengan di belakangnya dibuka. Tepatnya di depan rumah Pak Ferry lah. Lanjut. Nah, ini kira-kira yang got yang masih terbuka akan kita direncanakan akan ditutup. Terus lanjut. Nah, dengan got dan tanaman sini got. Kira-kira itulah gambarannya. Lanjut. Nah, ini ada tempat cuci tangan atau wastafel yang akan ditempatkan di masing-masing titik. Ada 5 titik sini yang akan ditempatkan.
Lanjut. Lanjut. Sudah selesai. Kain band. Kesimpulan dan saran dan penutup, semua bidang dari keseluruhan kegiatan yang tadi saya laporkan, bahwa pertama, semua bidang dalam struktur organisasi telah memberikan kontribusi dengan baik, yang mana kegiatan masing-masing bidang dikelompokkan kepada kegiatan idarah, imarah, dan riayah, sehingga dapat disajikan dalam laporan pertanggungjawaban DKM tahun 2022. Kedua, kegiatan yang menonjol dalam bidang idarah tahun 2022 adalah pengurus DKM Al-Amanah pada tanggal 5, 6, 7 Desember telah melakukan program studi banding dan tur ibadah ke Masjid Joko Karian, Yogyakarta dalam rangka meningkatkan wawasan manajemen pengelolaan masjid. Kemudian ketiga, dalam bidang imarah, pengurus DKM telah menambahkan materi kajian pada Sabtu pagi pekan keempat dengan tema kajian sejarah perkembangan sejarah Islam di dunia dan di Nusantara dengan narasumber Maulana Ahmad Taufik Al-Jawi MA. Dalam bidang riayah, pengurus DKM telah memperbarui kaligrafi pada bagian dalam ruang utama masjid dan konblok halaman masjid, serta telah selesai dibangun menara masjid pada tanggal 12 Desember 2021 dan dapat diresmikan pada tanggal 30 April 2022 dengan bantuan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 200 juta dan total biaya sebesar 390 juta. Kurangan biaya tersebut didapatkan dari jamaah dan donatur di lingkungan Masjid Al-Amanah. Kemudian harapan pengurus DKM untuk rencana kerja tahun 2023 khususnya yang berkaitan dengan program PHBS semoga dapat terrealisasi dan tentunya dengan berkolaborasi bersama pihak Yayasan Al-Amanah, pengurus RW, dan masyarakat sekitar masjid. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan kembali memohon, dan hanya kepadanya kami mohon segala ampunan. Semoga paparan laporan tahun 2022 yang sederhana ini dapat bermanfaat dan bermaslahat bagi jamaah dan pengurus DKM dalam bekerja sama untuk memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan umat dan lingkungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kami tutup, kami akan membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan kegiatan kita selama ini, yaitu di surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian ada hadis Bukhari, ini ya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Kemudian ayat terakhir, bahwa di dalam Al-Baqarah ayat 272, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaka hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu ya Muhammad
menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Demikian, jazakallahu khairan katsiran wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Demikianlah paparan kegiatan tahunan 2022 dan rencana kerja tahun 2023 telah disampaikan secara detail. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan menjadikan perhatian kita bersama. Dan mengingat waktu, untuk selanjutnya kami mohon kepada Al-Ustadz Syafrizal yaitu memberikan mau'idhah hasanah singkat dan sekaligus ditutup dengan doa akhir tahun 2022. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khirun wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullahi fil ghafilin yaghfirullahu lahu bi'adadi kulli nasihin wa a'jamin. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan, terlebih dahulu kami di sini sifatnya bukan mengajari atau menceramahi Bapak dan Ibu. Apalagi kami masih muda, pengetahuannya juga masih jauh. Tapi di sini sifatnya saling mengingatkan. Namanya mengingatkan, orang yang lebih muda boleh saja mengingatkan yang lebih tua. Jadi sifatnya hanya mengingatkan. Niatan kami sedikit pun untuk mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya. Ini mutlak hidayah dari Allah. Dalam muqaddimah tadi, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikutip dalam kitab Jami'us Shaghir. Jadi kitab Jami'us Shaghir ini kumpulan hadis-hadis pendek dan dia berurut. Kalau awalnya alif, alif semua matan. Nanti kalau ba semua. Begitulah hebatnya ulama-ulama dahulu mengarang kitab. Dan di dalam kitab Jami'us Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakirullahi fil ghafilin." Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala orang-orang sedang lupa. Yaghfirullahu lahu bi'adadi kulli asnamin bikulli nasihin wa a'jamin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebanyak jumlah manusia dan hewan. Maka para ulama menjelaskan, kalau ghafilin ini setiap hari orang itu lalai. Tapi paling lalainya orang itu di malam tahun baru Masehi. Seluruh dunia hari ini orang berkumpul. Untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah. Jadi alhamdulillah hari ini Allah datangkan kita ke rumah Allah dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis itu Allah taala ampuni dosa-dosa kita sebanyak jumlah manusia dan jumlah hewan yang ada di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, secara hakikat bahwa bergantinya tahun hakikatnya adalah berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini. Kalau ada orang jatah hidupnya sampai 2024, berarti ada waktu 1 tahun untuk bertaubat, beribadah kepada Allah. Secara hakikatnya begitu. Dan kematian itu hadirin
tidak pandang bulu, tidak harus tua dulu, tidak harus sakit. Berapa banyak orang yang di rumah sakit sampai sudah menyerah, tapi nggak mati-mati. Ada orang masih muda, sehat, pamit ke keluarganya mau berangkat bekerja. Sampai di tempat kerja, dapat kabar ke keluarganya bahwasanya si fulan sudah meninggal karena kecelakaan. Maka hadirin rahimakumullah, yang paling penting dari muhasabah kita ini adalah bagaimana kita selalu niat untuk memperbaiki diri kita, menggunakan sisa-sisa umur kita hari ini. Jadi kalimat sisa umur itu bukan hanya kepada orang yang sudah beruban. Orang yang masih muda pun bisa dikatakan masuk kategori sisa umur, karena umur itu hanya Allah yang tahu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal, tempo. Bahwasanya kehidupan di dunia ini ada awal, ada akhirnya. Siapapun dia. Fa idza jaa ajaluhum. Kalau dalam ayat lain pakai wa idza jaa, kalau ini pakai fa idza ja'al an'am. Jadi enggak salah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Kalau ajal itu datang la yastakhirun. Enggak bisa diakhirkan. Tunda dulu, ya Allah saya masih muda, belum nikah misalnya. Ya Allah saya belum ini dan itu. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Pengen cepat-cepat, kalau belum waktunya tidak akan mati. Itulah ajal. Dan yang hanya tahu ajal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW juga bersabda, orang yang paling pintar itu adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan dia beramal untuk persiapan nanti di akhirat. Karena akhirat itu ada awal dan tidak ada akhirnya. Sampailah nanti fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada orang dimasukkan ke dalam surga, ada orang yang tetap di neraka. Orang yang di neraka tidak akan mati, terus disiksa. Dalam surah An-Nisa itu dijelaskan, innal ladzina kafaru sawfa nuslihim naro kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Bahwasanya orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadidat, setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, terkelopak, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang baru. Jadi enggak selesai, hangus kulitnya, ganti kulit yang baru. Begitu juga orang yang, kata ulama, orang yang dipotong tangannya, kasih tangan yang baru, dipotong lagi. Begitulah terus. Maknanya apa? Kehidupan di akhirat itu tidak ada akhirnya, ada awal, tidak ada akhirnya. Maka hari ini Allah Ta'ala, sebuah renungan bagi kita hari ini, kesimpulannya adalah suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Sering kita dengar kata-kata dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dan orang meninggal itu adalah tergantung kebiasaannya. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Kalau orang itu biasa di dunia ngomongin orang, na'udzubillah, nanti matinya bisa ketika ngomongin orang, na'udzubillah. Kalau orang itu sehari-hari sibuk dengan ibadah, insya Allah orang itu akan mati dalam keadaan ibadah kepada Allah SWT. Maka harapan kita bagaimana sisa-sisa umur kita, semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah terus menerus sampai akhir hayat kita istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
يا أولا أولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم اليتامى والمساكين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم بارك في عمرنا وصح أجسادنا وثبت إيماننا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا ويستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, sebagai informasi bahwa hari Ahad pagi pertama besok di masjid kita ada kajian sejarah Islam Nusantara pra kemerdekaan dengan narasumber Al-Mukarram Ahmad Taufik Al-Jawi MA. Begitu kami mengimbau kepada jamaah dalam rangka menambah pengetahuan kita, mari kita sama-sama ikuti kajian besok subuh. Demikianlah acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan dan disampaikan ada menjadikan pengetahuan kita bersama, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian. Kami selaku pembicara wala tutur kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.